Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara penyidik Satreskrim Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka dalam penipuan sejumlah pengusaha catering dengan modus BIMTEK proyek makan bergizi gratis. Penyelenggara BIMTEK ternyata Yayasan Bodong yang juga tengah beraksi di wilayah Lampung. Keempat tersangka penipuan BIMTEK makan bergizi gratis atau MBG itu masing-masing 3 pria, yakni AN 62 tahun dan MJ 48 tahun, warga Pasuruan, serta HP 52 tahun warga Jakarta Pusat. Seorang tersangka lagi perempuan MF 50 tahun warga Pasuruan. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing, mulai perekrutan peserta yang kebanyakan pengusaha catering serta UMKM, hingga berperan sebagai ketua Yayasan Halal Berkah atau Halberg yang ternyata Yayasan Bodong alias palsu. Modus komplotan ini mengiming-imingi para korban akan mendapatkan jatah proyek MBG dari pemerintah jika mau menyetorkan sejumlah uang dan proposal kepada Badan Gizi Nasional. Para korban dimintai uang antara 600 hingga 1.850.000 rupiah. Tersangka juga pernah melakukan aksi serupa di wilayah Lampung. Kata-kata bohong atau yang dijanjikan oleh para pelaku yang pertama yaitu mereka dapat insentif nantinya 82 juta dari BGN, Badan Gizi Nasional, sejak bulan Januari 2025 dari sewa dapur yang telah dibuat namun sampai sekarang tidak ada. Kemudian mereka mengaku juga ada teman dari BGN yang nanti akan memperlancar proses tender dari makan gratis ini seperti disediakan proposal yang nanti dijanjikan akan dikirim ke BGN. Keempat tersangka dijerat pasal 378 ayat 1 junto pasal 55 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya 30 Januari lalu para tersangka mengadakan BIMTEK proyek makan bergizi gratis terhadap sejumlah pengusaha catering di sebuah rumah makan di Pasuruan. Kegiatan itu dipantau oleh aparat Kodim 0819 Pasuruan hingga akhirnya dihentikan. Pasalnya para tersangka tidak bisa menunjukkan keabsahan serta legalitas kegiatan dan yayasan penyelenggaranya. Aparat TNI kemudian membawa para tersangka ke Mapolres Pasuruan Kota untuk diproses lebih lanjut. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, diduga karena berebut warisan, seorang pria di Situbondo membacok 4 orang yang masih kerabat dekatnya. Akibat pembacokan itu 4 korban mengalami luka-luka dan 2 diantaranya hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Pria berinisial MH hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke Mapolres Situbondo. Pria paruh baya ini terpaksa berurusan dengan polisi karena nekat membacok 4 orang kerabatnya. Keempat korban adalah suami istri, Agus Subairi dan Vina Puji Astuti, serta Rian, anaknya, dan Imam Syafi'i, adik kandung Agus Subairi. Aksi pembacokan membuat keempat korban mengalami luka. Imam dan Vina bahkan menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena lukanya yang parah. Peristiwa berdarah itu terjadi tak jauh dari rumah korban di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Situbondo. Awalnya pelaku mendatangi korban Agus, keponakannya, untuk menantang duel. Pertengkaran keduanya membuat Imam yang bermaksud melerai justru dibacok oleh pelaku yang membawa celurit. Pelaku selanjutnya juga membacok Agus, Vina, dan Rian yang mencoba menolong Imam. Para tetangga yang melihat peristiwa itu kemudian berdatangan dan mengamankan pelaku yang kondisinya kalap. Pada saat itu pelaku langsung dibawa ke Polsek ya Pak ya? Iya, waktu itu langsung dibawa nggak tahu saya, yang penting saya anak saya tuh ke rumah sakit ke Mitra. Itu dendam atau gimana? Dendam itu. Sudah tahun berapa ada dendam memang itu. Masalah dendamnya apa itu? Masalah dendamnya ini, harta warisan ini. Itu karena sengketa tanah, sehingga dari pihak pelaku ini emosi hingga melakukan penganiayaan terhadap sampai mengakibatkan 4 korban. 4 korban ini keluarganya Indonesia? Masih keluarga. Pada saat kejadian saat itu warga diamankan di balai desa, sehingga dari kepolisian secara bersamaan
mengambil dan mengamankan pelaku. Polisi masih menginterogasi pelaku. Hasil pemeriksaan awal, kasus pembacokan ini diduga berlatar belakang rebutan warisan. Tommy Skandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, gara-gara dendam adiknya dianiaya, seorang warga di Lumajang nekat membacok pedagang gorengan hingga tewas. Penganiayaan di seberang SPBU Kecamatan Kelakah itu terekam kamera CCTV hingga pelaku langsung diringkus polisi. Kamera CCTV merekam peristiwa pembacokan yang terjadi di area SPBU Kecamatan Kelakah, Lumajang, Minggu dini hari. Pelaku berkaos putih menyerang korban yang memakai jaket hitam. Korban sempat berlari namun akhirnya jatuh dengan luka serius hingga menyebabkan nyawanya tak tertolong. Setiap hari, korban bernama Robi berjualan gorengan di lokasi tersebut. Usai menjalani autopsi, korban dimakamkan. Sementara pelaku berinisial NA warga Desa Wonoayu, Kecamatan Ranuyoso, diringkus dan menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Lumajang. Berdasarkan pemeriksaan polisi, diketahui peristiwa berdarah itu bermula saat adik pelaku menegur korban yang sedang dipengaruhi minuman keras. Tak terima ditegur, korban memukul adik pelaku menggunakan selongsong celurit. Peristiwa itu membuat pelaku marah dan mencari korban. Tersangka mendatangi korban di suatu tempat di TKP yang tadi sudah saya sebutkan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap adiknya. Nah, korban kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan, kemudian terjadi duel. Nah, di sini makanya bisa dilihat ada dua alat bukti berupa senjata tajam, satu milik korban, satu milik tersangka. Saat terjadi duel, korban mengalami luka parah yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Dari peristiwa ini, polisi menyita barang bukti 2 bilah celurit, serta baju korban dan pelaku yang digunakan saat peristiwa pembacokan terjadi. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Pencuri kulkas di Indekos tertangkap lantaran terjatuh saat membawa barang curiannya. Kami kembali sesaat lagi.